Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Rahmat Alisan. Saya dari Prodi Teknologi Edukasi Internet. Jadi pada pertemuan video kali ini, saya akan membuat video hands-on terkait tugas praktikum yaitu kuis 1. Pada kuis ini, yang pertama itu kode akan di-push ke GitHub. Untuk linknya ada di sini ya. Selanjutnya untuk tugasnya sendiri di sini kita akan membuat Guesbook web application. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana berupa buku tamu. Pengguna dapat mengisi nama, email, pesan, dan melihat daftar tamu yang telah diinput. Kemudian aplikasi dibangun menggunakan Django dan menggunakan DBMS PostgreSQL atau MySQL. Pada aplikasi sekurang-kurangnya memiliki fitur berikut. Yang pertama, form buku tamu untuk melakukan input nama, email, dan pesan dilengkapi dengan buton submit untuk menyimpan ke database. Oke. Yang kedua, terdapat tampilan daftar tamu berupa tabel yang menampilkan informasi nama, email, pesan, dan waktu pengisian. Yang ketiga, CRUD menggunakan class based view atau CBF, yaitu yang fitur create untuk mengisi buku tamu dan read menampilkan daftar tamu yang sudah mengisi form. 4. Desain sederhana namun menarik dan responsif. Hasil akhir yang diharapkan, yang pertama aplikasi berjalan di localhost. Kemudian, form buku tamu bisa menyimpan ke database. Yang ketiga, data tamu yang sudah mengisi dapat ditampilkan dalam tabel. Keempat, tampilan UI UX yang sederhana tetapi responsif. Yang kelima, mahasiswa membuat video hands-on sebagai bukti pengerjaan. Penekanannya, 1. Video harus menampilkan dan menjelaskan setiap tahapan yang dilakukan hingga aplikasi berjalan dan memenuhi semua syarat hasil yang diharapkan. Yang terakhir, durasi video tidak dibatasi dan jika diperlukan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Oke. Di sini kita langsung akan memulainya. Yang pertama kita akan menghubungkannya, kita memulai aplikasi Django-nya, tetapi kita menghubungkannya dulu dengan GitHub ya. Kita punya GitHub-nya dulu, terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat Python Django start project, Guesbook project. Nah, jadi perintah ini adalah untuk kita membuat project Django web kita. Ini untuk perintah menjalankannya, membuat projectnya, dan ini nama project kita. Kita enter. Oke, tampilannya langsung berhasil ya. Folder ada kita cek di dokumen kita. Oke, ya ini foldernya. Setelah itu karena folder ini dia harus berjumlah 2 ya. Ya, Guesbook project ini sebagai pengatur kita, settingan kita untuk menghubungkan ke database. Nah, kita akan membuat folder satunya lagi yang buat Guesbook admin kita. Fungsinya untuk ya seperti kita bisa menentukan model untuk web kita, kemudian menentukan tampilannya web kita menggunakan HTML. Terakhir beberapa seperti kayak kita bisa membuat pertama kan bisa membuat model itu kita kan, kemudian template, yang terakhir kita bisa membuat viewsnya ya, mengganti kode viewsnya supaya sesuai class base view-nya. Jadi kita membuat fitur CRUD-nya lewat Guesbook ini, bukan lewat Guesbook project yang ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita akan membuka filenya. Kita buka filenya ya. Open folder, ada di dokumen Guesbook project. Oke. Sip. Oke. Kita run terminal ini. Kita buka terminal, oke. CD, oke, kan udah kan, kita statuskan dulu. Wow, banyak ya. Oke.
Enggak seperti ini ya harusnya. Kita tambahin file di sini ya. Atau kalau di set kita di sini kita tambahkan model dulu. Del p. Oke. Kita terus udah. Nampaknya kok kayak gini nih. Oke. Git status. Kok masih kayak gini ya untuk edit commit? Banyak bener gini. cd. Ini baru iya. Git. cd. Gue. Dir. Status. Nah. Kok masih mau masukin semuanya? Ini belum kan? Oke, kita mulai ya. Sebentar masih ada error. Kita ini dulu. Status. Belum kita install git nih, mantas. Oke, setelah itu kita lihat kan di sini ada guys put. Kita coba push dulu ya main sp ya. Git. Oke, kita pertama di sini git. Oke, kita konekannya git init, git add bagian manage dulu. .p. Commit menambahkan file git branch and git remote. Ini kan kuis praktikum 1R. Fatal the current branch has upstream by. Oke, kita ikutin perintahnya guys. Push set origin 9. Bentar. Kita ini kayak permasalahan barusan. Permasalahan akan berhenti kalau nggak pakai GBT. Jelaskan. Kita pull dulu berarti ya. Iya. Oke, kita pull sudah. Oke, setelah itu ikutin perintahnya, kita push ya, perintah.
Masuk ya. Oke. Kenapa ini? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, berhasil. Menambahkan file. Kita ini buat ngetes aja ya. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah berhasil nge-push, artinya project ini terhubung dengan folder GitHub ya. Oke. Oke. Setelah itu, setelah berhasil menghubungkan project kita dengan GitHub, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan project ini ke database. Oke. Ya, kita akan menghubungkannya project ini dengan database-nya. Yang pertama, kita ke bagian setting yang di sini ya. Kemudian ke bagian paling bawah. Oke. Di sini kita harus mendeklarasikan apps-nya ini ya. Jadi kita harus menuliskan book untuk ini kan sebagai apps tuh kan, jadi harus di install di sini. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah database. Karena di sini saya menggunakan database-nya yaitu Ivan Console. Oke. Di sini kita buka Ivan Console dulu, Ivan Console. Jadi ini platform yang menyediakan layanan untuk Postgre ya, SQL secara online. Mengapa saya tidak menggunakan offline? Karena ada kendala di bagian instalasinya kalau saya menggunakan aplikasi bawaannya. Di sini saya menggunakan ini. Oke, seperti ini. Kita buat. Nah, ini karena sudah dibuat, kita ulang ya. Kita buat di sini. Create database. Create database. Book database kita buat. Oke, sudah berhasil kan? Kita sudah bisa membuat database-nya, nama database-nya. Selanjutnya kita setting di bagian sininya, name. Oke, kita setting di bagian sininya nama data, mulai dari nama, engine-nya. Yang engine kan emang style kan. Kita buat dulu ya di sini sesuai name, kita masukkan user, kemudian user password, hostnya harus besar semua. Butuh yang di atasnya. User, password, selanjutnya host, yang terakhir ada option. Di sini peraturannya kalau menggunakan Ivan Console ini memang harus pakai mode SSL ya. Jadi kita harus menambahkan mode SSL di bagian ini. Oke, setelah berhasil. Di sini kita akan membuat nama database-nya ya. Nama database yang tadi itu adalah Guestbook. Huruf kecil semua, Guestbook database. Untuk usernya di sini. Untuk usernya sendiri di sini adalah overview. Kita lihat di overview. Usernya di sini admin.
VPN admin. Untuk passwordnya di sini menggunakan password ya. Untuk error. Oke, sudah. Untuk passwordnya kita passwordnya passwordnya hostnya di sini 15 446 hostnya bukan itu ke port hostnya pg admin event tool. Hostnya 15 pas 446. Sisa modenya kita membuatnya ke option kita tambah. Tambahkan lagi di sini. SSL mode require. Oke ya, sudah ya, berhasil ya. Oh, masih ada error ya. Ada apa di mana nih? Error. Oke, kurang titik, kurang koma sini. Oke. Terus mana lagi ya? Kita lihat. Oke. Oke, berhasil ya, sudah. Koma, jadi kita arahkannya. Oke. Kita buat Python. Migrasi itu gimana ya? Minta lupa. Oke. Python manage. Oke. Kita lihat cari dulu ya fiturnya ini ya, lupa. Manage pay migration make migration ya harusnya. Sebentar, make migration artinya kan ini kan migrasi. Sebentar. Oke. Semua disebut keyboard expansion. Sisa modenya require harusnya sisa modenya benar. Invalid. Sisa mode isi invalid keyboard expansion. Kenapa tuh? Engine di Django kita dulu error. Oke. Atau kita hapus aja ya. Kalau nggak perlukan kita hapus aja. Mau nggak ya tambah SSL? Kalau nggak boleh itu. Facebook database. Kok migration? Return. Oke,
kita kan akan melakukan migrasi ya, migrasi migrate. Oke, berhasil kan, berhasil terhubung. Oke, setelah berhasil terhubung kan dengan database-nya, kita akan buat modelnya di sini. Oke, berhasil terhubung kan. Setelah berhasil terhubung nih, langkah selanjutnya adalah kita membuat settingan ya. Di sini bagian ini di URL-nya kita akan membuat settingan kalau oke, seperti ini untuk Facebook ya, from Facebook oke. Nah, import views ya. Untuk viewsnya nanti kita buat di bagian itunya ya. Kita fokus sekarang membuat page-nya dulu. Nah, setelah itu kita bikin koma di bagian ini, include Facebook URL-nya, Facebook URL. Oke, seperti ini sebagai halaman admin kan. Ini import views, nanti viewsnya ditambahkan di bagian di sini ya. Kemudian SDI-nya aman ya, nggak perlu kita guna modelnya. Sekarang kita membuat modelnya. Sabar. Oke. Setelah berhasil kan, kita ini mengarahkannya ke Facebook ini bagian URL-nya nanti. Oke. Aman. Facebook database ini nggak perlu. Facebook database itu nggak perlu kan. Coba kita jalankan lagi. Migrate, apakah ada kan? Kok nggak terhubung deh? Coba kita hapus project di sini. Tab yang di sini. Stop aja dia. Bikin jalur sendiri. Nggak terhubung dengan change tag. Nggak terhubung. Ada setting. Oke. SQLite deh. Astaga, pantes. Harus kan bukan SQLite. Di Django apa nih? Postgres SQL. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan hamba. Django backend, PostgreSQL. Sampai kiamat juga nggak ketemu. Option
mode require clear migrasi data. Oh, Facebook karena udah dihapus tadi ya. Kita buat dulu di sini. Database, Facebook database. Oke. Clear. Bikin migrasi. Sudah. Facebook database. Kuwait ini. Gues. Typo ini. Lama. Oke, berhasil lagi, kita berhasil terhubung. Terhubung kemana tuh? Kita tunggu prosesnya. Proses menghubungkan dengan database. Oke, sudah berhasil. Oke, good. Setelah itu udah kita setting ya tadi bagian URL-nya untuk mengarahkan ke bagian apa ini tadi, lupa lagi, bagian apps-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung membuat apa dulu nih, kita di sini kan ketentuannya suruh buat model kan. Mana nih? Mana nih? Mana sih tugasnya? Oke, kita di sini membuat form buku tamu untuk melakukan input nama, email, dan pesan yang kepingan butuh software untuk menyimpan database. Oke, di sini kita membuat modelnya dulu ya. Pertama kita membuat model ya. Oke, kita buat model pay. Udah model pay ya. Kita ketik di sini from the Django import model. Kelas kita bikin kelas base view-nya, kelas base di sini kelas tamunya. Itu import models. Jadi model ya gitu ya. Models ke model kan? Oh ya. Models.py dia mengimport dari model ke model ya. Selanjutnya kita membuat name untuk supaya user nanti bisa menginputkan nama. Oke, models, kemudian char. Oke. Ini ketentuannya max katanya maxing bisa diinputkannya kita buat di sini 100 panjang 100 saja 100. Kemudian email ya, email kita tulis models lagi. Ini email file email. Oke, sudahan. Tadi name email kenapa nih? Pesan message models
text file, create what name, create a oke. Di sini tahu mode sini create-nya kapan. Jadi nanti kita penjelasannya di sini. Autonom add true. Oke. Def string sub inputkan return self name. Oke, seperti ini ya. Bener kan ini? Autonom add dengan true. Oke, nggak ada error, aman. Sampai di sini aman. Setelah models, kita membuat forms ya. Sebagai apa? Forms ini kan tempat kita ngisi gitu kan, inputin nanti kan. Oke, kita buat itu dulu ya. Ada di model sini mana lokasi? Kita buat forms.py. Inputannya kita nanti membuat forms ini kan untuk mengisi fitur create kan. Sebagai user bisa menentukan apa-apa nanti. Oke. From the Django import forms, kemudian from Django from model import US. Kita bikin kelasnya US from US. Udah. US from model forms ya. Forms model forms mana sih? Ini ya. Forms model import form model from model from. Oke. Kita buat kelas metanya. Kelas meta model sama dengan quest selanjutnya fieldnya ds sama dengan ds. Di sini kita kasih nama name, apa aja yang bakal kita tampilin di forms itu kan. Meliputi kalau kita tulis tadi email, oke, dan message. Tulis dong. Hasil kan kita buat model forms-nya kan. Oke, ini masih ya karena diffuse belum kita deklarasiin kalau ada model. Oke. Selanjutnya langkah yang kita akan lakukan adalah nggak salah ini. Yang kita lakukan adalah
Di sini kita membuat file views ya. Oke. Oh, coba kita jalanin dulu ya. Jalanin dulu. Kenapa? Kok kita nggak bisa jalan-jalan? Jalanin dulu ya. Nyoba dari apa nih? Apa ya? Perintah itu Python minus d. Oh, oke. Coaster. Run server. Waduh, error. Ya udah. Oke. Nggak apa-apa, error sudah terbiasa. Kita buat ini mana yang satu import model. Bener kan salah karena harusnya dia import from the Django kan, import model. Kalau kita taruh model nggak bisa juga. Django. Oh. Nah, ini baru cecaknya kan. Django database model as not attribute. Oke, karena kita belum membuat migration ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat folder views-nya dulu ya. Untuk mempersingkat waktu kita yang semakin singkat ini, kita buat folder views-nya dulu ya. Kita buat views. Tampilan atau ya. Jadi dari tampilan ini kita bisa mengimport atau mendeklarasikan kelas-kelas tadi ya, yang membuat list, yang bisa menampilkan, membuat table dan yang lain-lainnya pasti ya. Oke. Views-nya ini kita ingin menampilkan pertama itu kan kita buat from the Django shortcut the Django shortcut import render from the Django shortcuts. Oke, cobain dulu ya. Oke, from Django kan mau ya Django ini views dot generic import. Di sini kita akan membuat apa tuh? Yang pertama kan kita pasti membuat list view kemudian setelah itu kita membuat create view, buat membuat usernya, tamunya gitu kan. Dan terakhir bisa delete dong, masa bisa buat nggak bisa delete view. Oke. Setelah itu kita membuat URL-nya yaitu mengimport reverse basic. Nanti saya tahu. Kemudian from models import guys from forms import apa tadi ya, model ini import ini guys from ya, iya kan, benar guys from. Selanjutnya di sini kita akan membuat ya itu tadi sesuai ketentuan tugasnya, yaitu kita akan membuat sebuah CRUD atau create read user delete menggunakan class base view. Pertama yang create-nya tapi di sini kita membuat delete kan, dan untuk menampilkan table.
Oke, kita coba ya. Kelas di sini tanda deklarasinya gue list view. Oke, sebentar. Oke, kita sebentar ya. Kita membuat guest list view, kemudian di sini kita deklarasikan apa itu di dalamnya. Kita akan membuat list view. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan membuat modelnya. Modelnya ini ditentukan oleh guest ya, benar. Kemudian template name-nya ini kan buat tampilan list view-nya ya. Oke, di sini kita kosongkan dulu ya. Template name-nya kita pikirkan nanti HTML yang buat nama apa. Kemudian content object name-nya di sini adalah ya tadi gue tadi ya. Oke, kita kosongkan dulu ya. Kosongan dulu ya. Kemudian masuk ke kelas yang satu lagi, kelas guys create view. Di sini ada create view, dorong modelnya itu dari model guys ya, yang ada di front. Harus guys gede gini gede guys sama kiri atas pastikan sampelnya namanya untuk tampilannya. Oke, ada yang belum ini tadi yang kurang guys nanti sini tempatnya kan dulu terus tuh template namanya sukses URL-nya. Kalau udah sukses gitu kan, maksudnya kalau sukses gitu kita mengimport mengaksesnya itu kita kemana gitu kan, lazy oke. Ini nanti bla bla kan pastinya pindah ke tempat list karena ini sebagai halaman home kan. Kalau sudah berhasil, kalau sudah sukses, kemudian kita membuat kelas karena harus bisa menampil daftar alumni kan, karena daftar alumni jadi kita harus menampilkan table kan secara langsung. Oke, kita tampilkan table, kelas table list view. Oke, di sini kita membuat dari list view. Oke, sebentar. List view ya, modelnya ditentukan dari fitur guys tadi, guys. Kemudian template namanya template konten. Sudah. Ini kan konten objek ini apa sih tulis. Oke, kita bikin kelas-kelasnya dulu ya biar lebih enak. Setelah bisa menampilkan terbalik sih, cuman nggak apa-apa karena kita sudah bisa mengambilkan table, jadi otomatis kalau CRUD tuh pasti dia bisa menghapus. Cuman disini nggak bisa ngedelete ini. Nggak apa-apa nanti. Delete view. Ini delete view.
model. Kelas. Modelnya kita ambil dari template ya. Modelnya tetap ambil dari Guess. Kemudian untuk template name-nya seperti biasa, konten object name-nya kemana nih? Kemana lagi? Udah kita giniin dulu, biarin masih error, nggak dimarah juga. Oke. Kita lupa tadi tuh bikin file template yang base dir-nya, template-nya dir. Nah ini dirsnya kita arahkan ke bagian template ya. Oh kita di sini buat dulu. Kita akan membuat file yang berjudul templates. Gunanya apa? Templates ini sebagai folder untuk menyimpan file HTML kita. File HTML itu apa? Sebagai file untuk tampilan ya, tampilan web kita gitu. Sederhananya kan pengertian seperti itu. Oke. Di sini selanjutnya kita membuat desain ya, base dir. Lupa di sini. Di settingnya kita base template seperti ini. Apa seperti ini? Supported list string. Jadi bener gak sih ini? Kita tanya dulu ya ke kawan. Apakah seperti ini formatnya? Malah bener kan, base dir tutup kayak giniin, baru tutup lagi. Cuman harus ada ini nggak bisa dong kayak gitu. Base dir kan templates sketch harusnya di sini, istrinya nggak usah ACC bosku, lihat segitnya. Oke. Save settingnya. Kita lihat lagi apa lagi yang kurangnya kira-kira. Tadi kan migrasi datanya, nah sekarang kita migrasi modelnya. Python migrate Westbrook. Link 4 file pattern Django DB model last not attribute model. Waduh, apa ini? Karena paketnya nggak apa-apa deh. Kenapa ini?
Astaga, salah satu model kan benar, model benar. Charfield bolehnya chart apa karena huruf gede lagi tadi. Aduh, email file maksudnya gimana ya? VL text file kenapa ya, ada yang salah tuh ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu jawab di kolom komentar ya permasalahannya. Email file atau emang dia harus sesuai rekomendasi yang di bawah sini ya? Oke, coba kita cobain dulu ya. Migrate-nya aman kok. Oh, oke, banyak error nih. Udah lihat template no. Name true is not definite. Name true. Allah Akbar. Ini harus kapital ya. Ctrl C. Kita clear dulu. Kita save dulu pekerjaan kita yang merugikan ini. Ctrl C lagi. Kenapa lagi? Aduh. Ctrl C. Kan. Migrate dulu ya. Views.py line 9. Ya. Oke. Berarti emang ada yang bisa harus bener semua nih, nggak ada yang error. Oke, kita buat file template dulu ya sebagai apa ya? Ngomong apa ya? Bingung ya. Templates. Wah, kok nggak bisa nambah? Emang templates ini file? Gue bukan yang folder. Namanya templates. Ini benar-benar bikin folder lagi namanya Guestbook project ya. Guestbook udah, baru bikin dari Guestbook kita bikin yang file Guestbook. Apa yang pertama bikin ini untuk list, bagian list titik html. Ini bagian list ya. Oke, setuju. Kita buat lagi bagian Guestbook form titik html buat isi formnya ya, table ya, Guestbook delete titik html buat ngedelete nya ya. Terakhir yang buat table. Waduh. Table
Rilisnya buat daftar tamunya TML. Oke. Ulah. Table list TML. Oh. Oke. Oke. Setelah itu, setelah berhasil kita buat ini ya. Karena saya sudah pernah membuat webnya, kita ambil aja gitu tampilan dari web saya ini. Ya, kita buka. Kebetulan sudah saya simpan, tinggal kita copy paste. Aduh. Copy paste. Kita ambil yang pertama yang delete ya. Oke, sudah dipersiapkan semuanya untuk menghadapi ujian ini. Delete, kita ambil yang delete, kita save, kemudian from, kita ambil yang form, save, kita ambil yang list, create table. Oke, table. Good, berhasil. Tinggal kita hajar bagian ini. Template name-nya di sini kita membuat, ini kan list view tuh ya. Bagian list view ini kita arahin ke guestbook, ke bagian template yang tadi ya. Udah template name kan, udah tahu tuh ya, guestbook, kemudian guestbook list itu kalau objek namanya guest list ya, guestbook guest ya benar. Oke, set guestbook, balik lagi ke yang ini template-nya, kita ke guestbook, kita guestbook bagian form list kan, ini kan create, berarti create itu di bagian form HTML. Oke, personalizingnya guestbook terakhir di sini belum terakhir guestbook table di sini ada di bagian table list titik HTML. Guestbook konten objek ini kok nggak dia sih objeknya. Facebook apakah kamu masih kok forms ini apa sih? Forms from bener kok, nggak ada yang salah. Oke, coba kita sebentar ya, ada yang ragu nggak ya? Bismillah.
from use URLs ada yang kurang. Oke, nggak langsung semua sih dibuat. Oke, salah definisi. Maafkan, kita buat folder URLs-nya. Oke, biar kita implementasiin semuanya from Django .urs import patch. Ini sebagai jalur ya. Kemudian from views, import GUES create view. GUES create view, terus tuh GUES delete view, list view, kemudian GUES delete view, terakhir table list view. Udah oke, cukup ya. Kita buat URL patternnya, URL patterns label. Kita tambah patch jalurnya. Di sini kita kasih ini. Ini sebagai halaman admin ya. Ini. Kita tambah di sini GUES list view as view. Ini selesai. Name GUES book list. Buat patch-nya lagi kan GUES list udah, berarti ke from create ya, tambah ini tambah buat namanya kan astaga. Parah. Tambah GUES view. Kok namanya tambah GUES as view. From ya. Di sini kita buat patch-nya habis tambah.
Ini salah, ini salah. Ada itu baikin ya. Paste. Delete. Balik ke int. Bring key, find key. Kita gini lagi, tutup ya, slash itu, oke, Facebook delete aspir, oke, view itu name bu jangan. Oke. Oke, tinggal tutup di sini begini. Oke. Oh, kita lihat. Tapi kenapa masuk ini? Delete views. Itu nggak masuk. Ada kejauhan. Itu gimana nih? Oke. Setelah itu kita simpan, kita migrate dulu ya. Sudah, kita cepatkan saja. Shortcut Django shortcut di bagian views nggak ada yang namanya Django short UTS short itu oke. Belum bisa clear Django from not removed model from. Ternyata susah benar ngetik sendiri. Line 4 dulu, line 4 from the Django attribute modul Django from has not attribute model from Django from. Ini gimana nih? Aduh. From Django from kelas gue from kan, kelas gue from model form. Tulisan ini aja salah balik ya. Oke, gimana lagi nih? Ada salah lagi nih. Model space. Name email message specific for gue. Gue from form kayak tadi lagi. Forum. Shortcut bener. Forum inputnya views itu. Gue from
Bener, forum. Oh, kalau ngikutin yang itu kan. Lah, import import gues forum. Bener kan, ini kan ngikutin forum. Oke, model bener. Forum. Model forum. Gues forum. Astaga. Gimana nih? Forum. Oke. Yes. Gues from. Email message. Email. Ya benar. Email file. Oke, kita tanya dulu errornya. Oke. Video udah berapa jam? Sejam 13. Not bad. Oke. Kenapa ini? Apakah ini email message? Oh, forums ya. Ceritanya. Menurut saya sudah tidak ada salah. Nah, oke, kita banyak error ternyata pada malam hari ini banyak error. Dan dua-dua patch include itu tidak benar. Kan model include seharusnya dia habis gini ya. Include ini di bagian URLs. Di bagian URLs ini kan kita cek dulu ya. Includes ya. Includes. Oke. Salah ini. Benar. Includes. Harusnya include lagi kawan ngomong from Django import patch include patch include oke udah. Bismillahirrahmanirrahim dan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Semoga berhasil. Guesbook. Oke, salah lagi. Gimana nih salahnya nih? Oke, Guesbook. Bisa salah loh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Kita masukin Facebooknya ke database. Oke, berhasil. Jalankan servernya dong. Oh, gas. Kita gas, jalankan servernya. Kita cek. Waduh. Asik. Tambah tamu baru. Tambah lagi nih. Kenapa ini? Oke, tambah. Buat base class of base ke semua orang fixin. Oke, kita salah satu ya. Jadi programnya lihat daftar tamu. Oke, salah juga. Oke, kita cari lagi. Kesalahannya ada di views. Questbook. Oke. Kita lihat. Questbook ada di views ini kayaknya. Oke, kita lihat satu ya. Questbook guys. Ianya info Questbook di templates. Questbook. Questbook. Template. Questbook delete list. Questbook list semua. Check name. Questbook form HTML list. Questbook list, table list. Ini masih ragu. Template name-nya Questbook from gimana salahnya? Questbook table list HTML. Benar-benar VLS kita lihat Questbook table Questbook delete isinya Questbook delete nah kita tanya dulu ya. Waduh. Oh, sinyalnya. Error memberitahu bahwa class table view kamu tidak memiliki data sumber yang akan ditampilkan karena kamu memiliki definisi reset atau yang class interface. Kamu bisa memberikan untuk kemarin dengan tabel dengan tulisan. Iya, benar kan? Ada yang salah ini. Oke, ada yang salah ini. Oh, salah ini di viewsnya ini. Views. List view. Coba kita minta apakah ini sudah sesuai? Ada kan?
harus pakai sampai dengan ya, bukan titik 2, itu salahnya. Kemudian kalau kita lihatin sesuai standar, ternyata sudah kan. Oke, dia reload. Kita cek lagi, kalau sudah bisa. Pertama, oke, masih salah ya. Oke, Guestbook do not exit. Error kita lihat. Bentar lagi coba. Sheet view. Grid view-nya ini mana salahnya? Grid view. Ini salah yang berarti. Nah, form class yang bergue grid view-nya form class. Ini form. Oke, buat seperti itu. Coba. Oke, salah, masih ada yang salah lagi. Oke, kita perbaiki satu. Zoom loader, tempat jangan eksis. Guestbook form HTML. Viewsnya Guestbook form HTML. Sini jelas Guestbook from HTML. Guestbook from HTML. Oke, pelan-pelan saja. Di Django template expression template do not exist. Guestbook from HTML. Kenapa nih? Guestbook from HTML. Form. Yes. Table list. Okay. Guestbook table. Yang benar. Paling salah ya. Guestbook katanya. Forum from ini tulisannya forum. Oke, dari itu forum. Guestbook forum. Oke, benar. Template isi template-nya. Settingnya kita oke ini
udah naik akses lagi. Kenapa ya guestbook from HTML explain kali ya. Author kan list ini. Biar dulu projectnya. Kita mulai lagi jalan. Oke. Kita satu ya, perbaiki. Oke. Kita garis select errornya. Template sudah benar, template sesuai. Mulai ulang lagi. Template dan exist kan berarti kan kode programnya nggak ada itu kan, cuman tambah expressionnya ditambah ini guestbook create. Oke, kejauhan. Oke, apa mungkin itu salah satunya ya, kita perbaiki satu tamu template start dan exist. Oke. Tambah form. Di sini form benar. Oke, URL-nya, views-nya, create, delete. Oke, from, just from benar. Oke. Form guestbook untuk ke form guestbook. Oke, ini sudah guestbooknya. Ngarah sini udah. Ya juga ditanya lagi. Create errornya. Tambah tamu baru. Oke. Expand di sini. Oke, kita tambah. Apa kalian? Oh ya Allah, salah di sini. Parah bener. Ya Allah, ya Allah. Lah, terbalik ta ini. From list. Ini kan buat list. Create table bener, ini list. Delete ini. Ini astaga terbalik ya. Facebook from. Coba.
tambahkan tamu baru, daftar tamu yang sudah mengisi. Lihat daftar tamu, otomatis yang nggak ada lah. Iya benar, artinya tamu-tamu baru. Wah, HTML aku kayak gini ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita cari lagi solusi. From kan, log, name, email message, create ad, nama, data tamu yang sudah mengisi. Oke, yang list, yang from ini harusnya dia cerita file yang udah pernah kita. Oke, kita buka file kita. Oke, kita buka HTML. Template Facebook, list ya, from daftar tamu yang sudah mengisi, list tab list. Oke, tidak apa-apa. Kita cari top, kita lihat ya. List alumni, alumni, list alumni. Coba dulu ya ini. Oke, benar ya. Oke, desa simpan. Balik lagi ya. Oke, berarti kesalahannya di ini. Oke. Kita ke from. Oke, good. Oh, udah bisa, tapi ditambahin dia nggak balik lagi. Oke, view, kita lihat dulu view ya.
list yang lalu views macamnya Facebook list. Nah, balik lagi. Kalau kita berhasil ngikutin kan, dia akan balik lagi ke Facebook list. Benar. Oke. Kemudian form di template, list view as Facebook list, Facebook grid. Oh udah. Oh Facebook. Oh Tuhan. Facebook list view Facebook list di mana halaman utama. Nah, ketika nambahin dia pindah ke Facebook grid. Coba. Oh sudah sesuai. Oke. Iya benar kan, karena ini kan halaman utama kan, halaman daftar tamu. Oke, nggak perlu sih, udah cocok gitu, nggak perlu. Terima kasih sarannya. Kita lihat yang bagian views. Untuk bagian views, oke. Bentar. Perbaikan penting bisa lihat hapus bagian konten objeknya kalau tidak perlu. Oke, nanti itu kan. Oke. Lihat di sini. Hai. Kita ke sini ya, error di sini. Pos tambah. Kita tanya ke kawan kita. Udah jalanin kok. Hai. Hapusnya saya. Mungkin kesehatan. Oke, itu yang berhasil. Oke. Get content data kita must be string. Get kan user kita export request. Oke, dia request kan. Respon, back.
Gimana? Orang juga kamu lagi konsentrasi dengan cara tidak tepat melalui servis mereka. Berarti benar. Konten objek. Nah, berarti harusnya seperti ini ya. Oke, cek. Berarti dihapus. Oke, coba kita tekan lagi. Oke, berhasil. Bisa lagi. Nah, serang. Oke. Alhamdulillah. Kalau kita coba ya fiturnya. Di sini sebagai tamu bisa mendaftarkan diri ya. Di sini kita membuat nama saya Ahmad Al Ihsan. Email saya ihsan@gmail.com. Pesannya saya daftar tamu, ini kan belum tahu. Saya ingin booking kursi nomor 11 dan 11-12. Simpan. Kita lihat daftar tamu. Oh, ini tanggalnya kita mengisi 14 April jam 11.44. Harusnya ya, walaupun itu saya ingin booking ada untuk sesuai format kan. Di sini di penugasan ditegaskan kalau sebentar ya, tugas LMS. Oke, nih. Oke, nih. Form buku tamu kita ulang dari awal ya untuk melengkapi tugas ini. Form buku tamu dapat melakukan input nama. Input nama di sini bisa kita ganti dengan namanya Bayu, emailnya, kemudian menyebutkan email bayu@gmail.com dan pesan dengan kebutuhan admin untuk dengan database. Hai, nama saya Bayu. Berhasil. Oke, sudah bisa ya mengambilkan database. Kemudian terdapat tampilan daftar tamu yang berupa tabel dan pasti nama pesan dan waktu pengisian. Oke, seperti ini. Sudah bisa menampilkan email, nama, email, kemudian pesan, tanggal, dan sini saya tambahkan fitur hapus ya. Karena untuk fitur edit itu kan sebagai admin kan, karena saya tambahkan fitur hapus aja pada web ini. Jadi ketika ingin menghapus, oke. Apakah ingin menghapus tamu atau pesan? Oke, bisa. Sudah bisa. Oke, seperti itu saja. Sepertinya sudah melengkapi ya tugas-tugas ini. Kemudian ya kita lihat dulu nih untuk kelas based view-nya. Di sini untuk tampilan kelas base views-nya kelas base view-nya seperti ini. Ini kelas untuk fitur list, kelas untuk fitur create, kelas untuk table,
dan kelas untuk delete. Nah, sebenarnya kurang edit sih, cuman nanti saya tambahkan. Kemudian untuk RS-nya, untuk model-nya di sini juga menggunakan kelas getModel. Forms-nya menggunakan kelas getFrom sesuai perintah ya, ini diarahkan. Desain sederhana namun menarik dan responsif. Menurut saya sih ini sederhana saja, belum menarik. Cuman sederhana dengan fitur ini bisa dikembangkan kedepannya bisa dikembangkan. Oke. Sekian sepertinya untuk tugas kuis pada pengerjaan kali ini. Mungkin terdapat banyak kesalahan dan error ya. Kesimpulannya sih beberapa errornya seperti salah penulisan, kemudian penamaan modul, penamaan ini seperti ini penamaan seperti ini salah, memang harus diperhatikan. Kemudian oke sih, sepertinya sih kebanyakannya ada di kesalahan dalam pengetikan. Rata-rata yang saya perhatikan adalah salah di pengetikan. Untuk tugas ini oke. Terakhir kita akan post dulu ke GitHub. Ya mungkin beberapa mungkin ada kesalahan. Untuk manage-nya saya hapus ya bagian kata sandi. Oke, bagian setting terdapat banyak kesalahan ya. User hapus. Oke sih. Kita git semua file status kita lihat beberapa file yang sudah ada kita push semua. Git commit menambahkan file. Kita push. Oke, berhasil. Kita lihat. Tab. Bukan. Oke. Oke, berhasil ya. Sudah kita tambahkan file untuk Oke, seperti itu saja untuk penugasan pada kali ini, pada pertemuan kuis kali ini. Untuk dari tampilan seperti ini, tampilan tambahnya seperti ini. Nah, jangan lupa saja. Oke. Tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya untuk tampilan daftar tamu seperti ini. Tampilan home-nya untuk menambahkannya kita bisa menggunakan ini, dan daftar tamunya menggunakan ini. Sekian tugas kuis hands on ini. Saya akhiri. Jika ada salah kata dan ucapan dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.